Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Doa Ibu 1988 Channel. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi mampir di akun channel kita. Dukung terus akun channel kita agar bisa terus semakin tumbuh dan berkembang, dan pastinya bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas cara membaca bahasa tubuh 8 gerakan orang berdusta atau orang yang sedang berbohong yang paling sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu menutup mulut. Tangan menutup mulut ketika otak dengan otomatis memerintahkannya untuk mencoba menahan kata-kata kebohongan yang sedang diucapkan. Terkadang, gerakan ini hanya menggunakan beberapa jari saja atau kepalan tangan di depan mulut, tetapi artinya tetap sama. Beberapa orang berusaha menyembunyikan gerakan menutup mulut dengan berpura-pura batuk. Ketika aktor sedang berperan sebagai anggota geng atau kriminal, mereka sering menggunakan gerakan ini ketika membahas kegiatan kriminal dengan anggota geng lain atau ketika diinterogasi oleh polisi, agar penonton tahu bahwa mereka sedang merahasiakan sesuatu atau tidak jujur. Nah teman-teman, jika seseorang yang telah berbicara menggunakan gerakan ini, menandakan mungkin dia sedang berdusta. Jika mereka menutup mulut ketika Anda sedang berbicara, ini dapat menunjukkan mereka mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Salah satu pemandangan yang paling menggelisahkan yang bisa dilihat oleh orang pembicara dalam konferensi adalah pendengar menggunakan gerakan ini saat dia sedang berbicara. Pembicara harus berhenti dan bertanya, "Ada yang ingin bertanya?" Atau saya bisa melihat beberapa orang tidak setuju. Mari kita buka sesi ramah tamah. Ini memberi kesempatan agar keberatan pendengar disampaikan di depan umum, memberi peluang kepada pembicara untuk menjelaskan persyaratannya setelah menjawab pertanyaan. Ini juga yang harus dilakukan kalau melihat lengan dilipat. Gerakan menutup mulut bisa tampak sejenak gerakan ketika satu jari ditempatkan tegak lurus di bibir. Kemungkinan besar gerakan ini telah digunakan oleh ibu atau ayah seseorang ketika dia masih kecil. Sebagai orang dewasa, orang ini menggunakannya sebagai upaya untuk mengatakan kepada diri sendiri agar tidak mengatakan apa yang dia rasakan. Intinya, gerakan ini membuat Anda menjadi tahu bahwa ada sesuatu yang telah disembunyikan. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menyentuh hidung. Terkadang menyentuh hidung bisa berupa beberapa gosokan cepat di bawah hidung atau satu sentuhan hidung yang cepat, nyaris tidak terlihat. Wanita melakukan gerakan ini dengan ucapan yang lebih halus dibanding pria, mungkin agar tidak merusak rias wajahnya. Yang penting untuk diingat adalah jenis tindakan ini harus dibaca dalam kelompok serta konteksnya, karena bisa saja orang yang melakukannya dengan pilek atau alergi debu. Nah teman-teman sekalian, para ilmuwan di lembaga riset dan pengobatan terkait bebauan dan rasa di Chicago menemukan bahwa ketika Anda berbohong, bahan-bahan kimia yang dikenal dengan katekolamina akan dilepaskan, menyebabkan jaringan dalam hidung membengkak. Mereka menggunakan kamera pencitraan khusus untuk menunjukkan aliran darah di tubuh untuk mengungkapkan bahwa dusta disengaja juga meningkatkan tekanan darah. Teknologi ini menunjukkan bahwa hidung manusia mengembang oleh darah di saat dia sedang berdusta, yang kita kenal sebagai efek Pinocchio. Meningkatnya tekanan darah akan mengembangkan hidung dan menyebabkan ujung-ujung saraf terasa geli, dan pada gilirannya akan menimbulkan gerakan menggosok hidung dengan cepat tanpa menggunakan tangan untuk menghilangkan gatal. Nah, Anda tidak dapat melihat
pembengkakan ini dengan mata telanjang, tetapi inilah yang menimbulkan gerakan menyentuh hidung. Fenomena yang sama terjadi saat seseorang merasa kesal, cemas, atau marah. Baik teman-teman, kita lanjut poin yang ketiga, yaitu menggosok mata. Jangan melihat keburukan, kata salah satu orang yang bijak. Ketika seorang anak tidak ingin melihat sesuatu, dia akan menutup matanya dengan satu atau dua tangan. Ketika orang dewasa tidak ingin melihat sesuatu yang tidak disukainya, kemungkinan besar akan muncul gerakan menggosok mata. Menggosok mata adalah upaya otak untuk menghalangi kebohongan, keraguan, atau sesuatu yang tidak ingin dilihatnya, serta menghindari melihat wajah seseorang yang sedang dibohongi. Pria biasanya menggosok matanya dengan keras, dan jika dustanya sangat besar, seringkali mereka akan memandang ke arah lain. Wanita lebih jarang menggunakan gerakan menggosok mata. Mereka menggunakan gerakan menyentuh yang lembut, kecil di bagian bawah mata. Karena sebagai gadis, mereka telah dikondisikan untuk tidak melakukan gerakan yang kasar atau terbiasa bergerak lembut agar riasan wajah tidak hilang. Mereka juga menghindari tatapan pendengar dengan melihat ke arah lain. Berdusta melalui gigi adalah ungkapan yang sering digunakan ini untuk mengacu pada kelompok gerak tubuh yang terdiri dari mengatupkan gigi rapat-rapat dan tersenyum palsu, digabungkan dengan menggosok mata. Kelompok gerakan ini digunakan oleh aktor untuk menggambarkan ketidaktulusan dan budaya-budaya yang sopan, seperti budaya Inggris yang lebih memilih untuk tidak mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Ya, sama. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu meraih telinga atau kuping. Bayangkan Anda mengatakan kepada seseorang harganya hanya $300, dan orang itu meraih telinganya, menatap ke samping dan berkata, kedengarannya, tawarannya yang bagus. Ini adalah upaya simbolis dari pendengar untuk tidak mendengar keburukan. Dia berusaha menghalangi kata-kata yang dia dengar dengan menempatkan tangan di sekitar telinga atau di depan telinga atau dengan menarik cuping telinga. Ini adalah versi dewasa dari gerakan menutup telinga yang digunakan oleh anak yang ingin meredam teguran orang tuanya. Variasi lain dari meraih telinga antara lain menggosok belakang bagian telinga, mengebor dengan jari ketika ujung jari diputar maju mundur ke dalam lubang telinga, menarik cuping telinga, atau melipat seluruh telinga ke depan untuk menutup lubang telinga. Meraih telinga juga bisa menandakan bahwa orang itu merasa sudah cukup mendengar atau mungkin ingin bicara, seperti pada menyentuh hidung. Meraih telinga digunakan untuk seseorang yang sedang cemas. Baik, kita lanjut ke poin kelima, yaitu menggaruk leher. Jari telunjuk biasanya dari tangan yang digunakan untuk menulis. Menggaruk sisi leher di bawah telinga. Pengamatan kami terhadap gerakan ini mengungkapkan bahwa seseorang rata-rata menggaruk 5 kali. Jumlah garukan jarang lebih sedikit dari 5 kali, dan biasanya juga tidak lebih banyak dari 5 kali. Gerakan ini adalah sinyal keraguan atau ketidakpastian dan merupakan karakteristik dari seseorang yang mengatakan aku tidak yakin, aku setuju. Gerakan ini jadi sangat kentara ketika kata-kata lisan yang diucapkan bertentangan dengan gerakan itu. Misalnya, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Menggaruk leher ini akan menandakan yang sebaliknya. Baik, kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu jari di mulut. Ini adalah upaya bawah sadar seseorang untuk mundur ke keamanan anak yang menyusu di dada ibunya, dan terjadi saat seseorang merasa tertekan. Seorang anak kecil mengganti payudara ibunya dengan ibu jarinya atau selimut, dan ketika sudah dewasa dia menempatkan jarinya di mulut atau menghisap rokok, cerutu, pena, atau kacamata, atau mengunyah permen karet. Sebagian besar gerakan tangan ke mulut dapat dihubungkan dengan kebohongan,
Tetapi gerakan jari ke mulut adalah petunjuk luar dari kebutuhan dalam diri akan penghiburan. Jadi memberi jaminan atau peneguhan kepada pelakunya adalah suatu tindakan yang positif. Baik, teman-teman, kita lanjut ke poin terakhir ya, poin ke-8, yaitu menarik leher baju. Desmond Morris adalah salah satu orang pertama yang menemukan bahwa kebohongan menyebabkan sensasi geli di jaringan wajah dan leher halus, dan orang perlu menggosok atau menggaruk untuk memuaskannya. Itulah sebabnya orang yang sedang tidak yakin akan menggaruk leher, sekaligus menjelaskan mengapa beberapa orang menarik leher baju ketika berbohong dan merasa ketahuan sedang berbohong. Meningkatnya tekanan darah akibat berbohong menyebabkan terbentuknya keringat di leher ketika si pembohong merasa Anda mencurigai kejujurannya. Gerakan ini juga muncul saat seseorang merasa marah atau frustasi dan perlu menarik leher baju menjauh dari lehernya untuk mengalirkan udara sejuk. Ketika Anda melihat seorang menggunakan gerakan ini, tanyakan, bisa tolong ulangi, atau bisa Anda perjelas hal itu. Ini bisa membuat calon pembohong batal untuk berbohong. Oke teman-teman sekalian, itulah 8 tanda orang yang sedang berdusta atau orang yang sedang berbohong, yang sedang berbicara dengan kita. Semoga bermanfaat. Silakan diterapkan kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Mungkin bisa membantu, kita bisa mengetahui orang itu sedang berbohong atau tidak kepada kita.